Pengumuman siapa pemenang pemilihan presiden wakil presiden tinggal menghitung hari. Untuk memastikan pilihan rakyat tidak dicurangi, mari kawal suara rakyat. Itulah topik The Headlines kali ini, dan untuk membahasnya kami telah mengundang Cahyo Kumolo, Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala, dan juga Hidayat Nur Wahid, anggota Tim Pemenangan dari Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Sudah selesai Pilpres ya, dan kita akan membahas sekarang tentang bagaimana kelanjutannya dan penghitungannya. Sebelumnya, proses penghitungan suara Pilpres memasuki babak akhir. Pemungutan suara pemilihan presiden wakil presiden sudah digelar. Menurut hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting, tingkat partisipasi pemilih di Pilpres di atas 70%. Namun pekerjaan dari penyelenggara pemilu KPU belum rampung. Komisi yang dipimpin Husni Kamil Manik tadi harus memastikan penghitungan suara berlangsung fair, tanpa dicederai kecurangan dan manipulasi yang merusak demokrasi. Kandidat Presiden Joko Widodo tak melewatkan pentingnya mengawal penghitungan suara ini. Jokowi mampir ke Semarang untuk mengecek perolehan suaranya di ibu kota Jawa Tengah. Demikian pula kandidat Presiden Prabowo Subianto. Kedua kandidat mengawal proses penghitungan suara sejak dari tempat pemungutan suara hingga direkapitulasi oleh KPU di Jakarta. Pemenang Pilpres akan diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang. Apakah Pilpres 9 Juli 2014 sudah berlangsung luber dan jurdil? Adakah kecurangan dan manipulasi dalam proses penghitungan suara yang telah dilewati? Iya, apakah sudah berlangsung luber dan jurdil? Sudah lama saya tidak dengar luber dan jurdil. Tetapi untuk evaluasi pelaksanaan Pilpres, saya boleh ke Pak Cahyo dan Pak Hidayat dulu. Pak Cahyo, evaluasinya. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya ini cukup menarik dicermati bahwa sudah di atas 70%. Oke, cukup memuaskan tidak pelaksanaan pemilunya? Partisipasi yang tinggi karena tinggi. Kerja KPU yang cukup bagus, tetapi tidak didukung oleh kesiapan. Hanya alasan kertas suara, alasan waktu, sehingga peran masyarakat yang cukup tinggi ini menjadi agak dicederai begitu. Iya. Pak Hidayat. Ya, sekali lagi kami juga menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia ya, yang telah mempergunakan hak pilihnya dengan demikian sangat heroik begitu ya, dengan prosentase yang sangat tinggi. Tapi juga sekaligus kami apresiasi bahwa alhamdulillah tidak terjadi gesekan yang berarti di lapangan. Kalaupun ada kejadian di Jogja itu kasus yang saya kira tidak menjadi kasus yang membesar gitu ya, dan kita bersyukur bahwa itu tidak membesar. Dan ini saya kira juga layak untuk diapresiasi. Bahwa kemudian ada beragam hal yang belum memuaskan terkait dengan masalah pengiriman kertas suara, terkait dengan kualitas kertas suara, ada beberapa kecurangan di tingkat di lapangan. Mungkin juga ketidakakuratan ketika mereka melakukan penulisan hasil dan lain sebagainya. Saya kira itu bagian dari yang harus dicatat oleh KPU ke depan, termasuk DPR ke depan. Ketika kita menyiapkan tentang beragam perangkat pemilu, itu harus lebih awal. Jadi paling tidak kita bisa bilang, ya cukup lancar lah ya, gitu ya. Bang Don, dari kacamata media, ya, kalau kita ikut pemilu Pilpres kali ini, ya kalau kita ikuti pemberitaan dan kita ikuti liputannya dari menit ke menit, pemilu kali ini atau Pilpres kali ini sangat menggairahkan. Walaupun mungkin partisipasinya 70%, tapi gairah publik itu termasuk luar biasa. Heroik tadi Bang ya? Ya, kalau misalnya Pak Ustadz menyatakan heroik, itu benar itu. Jadi rasanya kali ini memang berbeda. Karena berasa seperti semua masyarakat ikut mungkin dalam nanti bisa dijawab. Suasana Pilpres, Mas Bambang. Iya, kalau menurut saya sebetulnya tingkat partisipasi harusnya bisa lebih tinggi lagi. Tetapi karena banyak yang ditolak. Jadi ini aneh kan, karena dia soal administrasi, sehingga atau sedikit terlambat barangkali, sehingga banyak orang yang ingin memilih tidak bisa memilih, ya, dengan berbagai hal. Walaupun sebetulnya kalau orang banyak juga salahnya tidak murni di KPU, tapi juga di orangnya itu sendiri. Mereka tidak mengurusnya lebih awal, dan baru di saat-saat akhir berubah pikiran, terakhir dan sebagainya. Tapi buat saya menarik bahwa biasanya kan orang berupaya
KPU berupaya supaya orang agar milih. Kali ini sebaliknya, orang mau milih Orang tapi datang terpaksa mencari. ditolak gitu. Artinya memang iya heroik tadi ya, semangatnya luar biasa. Dan kemudian kalau kita katakan bahwa sampai begitu selesai Pilpres pun semangatnya masih belum berkurang. Apakah dirasakan oleh dua tim sukses, Pak Hidayat? Ya, kita merasakannya ya, karena kita merasa bertanggung jawab untuk dalam tanda kutip mengawal suara rakyat. Jadi rakyat yang sudah begitu antusias untuk datang pada waktu kampanye, ikut juga kemudian mereka menjadi bagian dari relawan, mereka ikut memilih. Tentu wajar kalau mereka kemudian dikawal. Nah, memang kemudian dalam proses mengawal ini terjadilah beragam hal, termasuk juga informasi dan atau opini yang dibentuk oleh media. Nah, media kan begitu dahsyat gitu ya, apakah itu melalui TV atau apakah melalui koran, apakah melalui sosial media, itu kan sampai ke ruang pribadi setiap orang gitu ya. Dan itu bisa menghadirkan, ya kalau informasinya benar baik, tapi kalau informasinya separuh-separuh itu tentu menghadirkan kegalauan, kegundahan. Dan karenanya memang layak untuk kemudian dilakukan pengawalan-pengawalan. Dan atau heroisme itu malah untuk sebagian barangkali malah semakin, wah kita ditantang nih untuk kemudian mengawal suara yang telah diberikan. Iya, tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, positif tidak kemudian mengawal suara yang sudah diberikan itu? Masih dalam kategori positif atau kemudian? Saya kira positif ya. Pemilih pemula maupun pemilih apatis yang sudah menentukan pilihan politiknya memilih nomor 2 misalnya, itu semangatnya ingin mengawal, jangan sampai hak politik saya itu terganggu atau hilang, dan pilihan saya harus menang. Ini saya kira sesuatu hal yang cukup menarik ini, mulai pemilih pemula sampai orang yang tingkat kemapanannya cukup tinggi, ini semangatnya cukup bagus. Nah, ini yang momentum ini saya kira jangan tercederai oleh keputusan yang besok akan dibuat oleh KPU. Meski dia bukan anggota partai sekalipun ya. Betul. Bang Don. Iya, Nung, ini tadi saya bilang menggairahkan, tapi juga sekaligus mendebarkan. Kalau kata Pak Ustadz tadi, karena media dan seterusnya, saya rasa beliau benar. Dan lebih dari 100% harus diakui bahwa ini menjadi bagian dari perjingkangan yang membuat kemudian ini jadi mendebarkan. Bagian dari kejujuran media. Ya, yang ingin saya katakan sebetulnya karena juga ada problem di sana. Sebetulnya karena ini semua berawal dari adanya saling klaim. Jadi pada waktu klaim quick count dari Prabowo, dari Jokowi, klaim keunggulan, lalu kemudian direspon oleh Prabowo sama Hatta dengan klaim keunggulan yang lain, ya. Lalu kemudian menimbulkan getaran-getaran yang mendebarkan justru sekarang, dan itu kemudian kan lalu kita pikir apa ya aman gitu ya, gitu. Ya, itu yang membuat kemudian partisipasinya partisipasi semua kalau orang jadi alert. Semua orang jadi alert untuk melihat dan kemudian termasuk ikut mengawal, termasuk saling menyerang. Kan itu juga jadi hoax. Media yang masuk ke ruang pribadi tadi itu jalan detik demi detik itu. 70% lebih mungkin ya cuma beda-beda tipis dengan pemilihan legislatif ya, tetapi mungkin tapi 70% tadi kan kata SMRC. Belum KPU sesungguhnya ya. Jangan pula kita kemudian kembali ke masalah lama. Quick count adalah. Setuju Pak. Ya, tetapi paling tidak kita sepakat bahwa kemungkinan besar partisipasinya memang lebih tinggi dibandingkan pileg. Ya, tapi menurut saya yang luar biasa itu terjadi pengawasan yang betul-betul oleh masyarakat. Dan ini dimungkinkan karena teknologinya memungkinkan. Jadi bayangkan saya bisa bilang sama supir saya, coba TPS ayahmu nomor berapa di kampungnya gitu, saya bisa bantu nih hasilnya lihat dari BB. Jadi semua orang yang punya akses pada internet sekarang bisa mengawasi TPS per TPS. Karena C1-nya dari diupload 470 ribuan TPS itu bisa dipelototin oleh orang. Saya punya di kantor saya. Saya tinggal nugasin tim saya, coba dibikin per kabupaten, per TPS, bisa jumlahin sendiri. Jauh lebih cepat dari KPU gitu loh. Iya, padahal pada saat pemilihan legislatif itu sudah ada upload Sudah itu, ada. cuma memang tidak Tidak ada yang tidak ada yang aware satu hal. Dan kemudian yang kedua tidak secepat sekarang uploadnya. Saya terus terang waktu TPS waktu pemilu legislatif saya pun nggak menyimak yang di TPS saya hasilnya berapa gitu. Tapi kalau sekarang saya tahu betul hasil TPS saya berapa. Karena yang dipilih terlalu banyak mungkin, Pak Cahyo. Ya sepakat saya kira. Saya kira penyelenggara negara, penyelenggara pemilu ini mulai dari tingkat
KPPS sampai ke atas dengan pengalaman Pileg yang sampai 600 dikenakan hukuman oleh DKPP, ini saya kira dengan dua model head to head saya yakin tidak akan berani. Kecuali nekat model kayak Madura. Itu pun juga masih kita lihat case by case ya. Apakah memang benar TPS itu tidak ada saksi? Masih harus diselidiki lagi ya, masih harus dicek lagi. Nggak bisa digebiah-uyah, nggak bisa istilahnya. Saya kira, tapi secara keseluruhan memang kalau sudah selesai di tingkat KPPS akan sama kok di tingkat KPU sampai KPUD itu akan sama. Boleh versi Pak Hidayat sedikit? Ya, secara prinsip memang ya mau tidak mau harusnya kita selalu belajar ya dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, dan juga penyelenggara pemilu kan ada faktor DKPP tadi juga saya kira sangat bagus ya untuk kemudian memastikan bahwa seluruh pihak bekerja lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan memang ada banyak hal ya, karena Indonesia ini sangat besar gitu ya, dan rentang kawasan juga sangat luas, penduduknya juga sangat banyak, tantangan permas di lapangan juga sangat banyak. Sehingga kemudian pun kasus-kasus misalnya di Papua misalnya. Ya, ada kasus di Papua, ada kasus di Sampang, begitu ya Pak. Bagian-bagian yang saya kira ke depan harus menjadi bagian dari bagaimana dia diperbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak masuk akal sehat gitu ya. Nah, tapi intinya menurut saya apapun pemilu pilpres sudah terselesaikan ya. Hingga lagi kita memang menjaga seperti disampaikan oleh Mas Cahyokumolo tadi, suara rakyat yang telah diberikan itu jangan dicederai oleh siapapun. Sampai dicederai. Termasuk ya kami sering mengingatkan KPU Anda juga jangan takut oleh pressure lembaga survei. Karena ada lembaga survei mengatakan loh kalau hasil kami salah berarti KPU yang salah. Tapi bagaimanapun ini pengalaman baru juga buat masyarakat Indonesia. Saya setuju bahwa ini pengalaman baru. Tadi saya sudah bicara soal mendebarkan, menggetarkan, menggairahkan. Saya masih terusin itu. Karena kemudian timbul saling klaim tentang kemenangan. Lalu kalau kita ikuti di minggu pertama itu based on quick count. Lalu kemudian memasuki minggu kedua ada quick count, ada real count yang sudah mulai muncul. Lalu di tengah-tengah itu ada juga saling klaim soal kecurangan. Siapa mencurangi siapa, siapa dicurangi siapa. Jadi ini marak juga ya. Tapi kalau saya sih melihat ini hanya masalah soal emosionalnya aja yang tersisa. Kalau soal rasionalnya udah selesai menurut saya. Karena begitu C1 semua sudah terkumpul, semua orang bisa ngitung kok. Ya, dan ini real count bukan survei gitu loh. Jadi tiap orang asal ada waktunya sendiri, setiap satu orang pun bisa menghitung. Asal mau aja ngitung 470.000 TPS ya. Buka komputer, buka komputer, selesai persoalannya. Nah, dan juga kalau ada yang mengatakan mengklaim curang, gampang kok. Curang di mana? Difokus ke situ. Oke, curang di provinsi ini. Oke, ke provinsi itu. Di kabupaten mana? Kabupaten ini. Kecamatan mana, sampai ke TPS mana, itu gampang sekali. Jadi secara rasional sudah selesai menurut saya pemilunya. Kita akan coba bahas lebih detail lagi ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.